나 미리 말해두는데 난 우주랑 너 사이 축복 같은 거 우주가 행복하다면 내가 가진 이 놀라운 오늘 집 만세! 만세다 만세! 아우 감사합니다. 고맙습니다. 네. 음작가 빠지고 작가팀 재편하면 레귤러 모르고 계셨나봐요. 우주 언니 커플 천국에 숨기래. 싶은 대로 웃고 싶으면 웃고 울고 싶으면 Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Frankly Speaking. Tanpa berlama lagi, episode 9, Markio. Mari kita review. Ternyata Woo-joo mengakui pada Jong-hoon jika dirinya menyukai Ki-baek. Dan tepat saat itu, Jong-hoon pun pingsan karena kelelahan. Dan saat itu pula, Ki-baek melihat Woo-joo sedang memeluk Jong-hoon. Keduanya langsung membawa Jong-hoon ke rumah sakit terdekat. Setelah siuman, Ki-baek mengantar Jong-hoon pulang. Jong-hoon pun memberi petuahnya jika ia tak setuju Woo-joo bersama dengan Ki-baek. Tapi jika itu bisa membuat Woo-joo bahagia, maka ia bisa merelakannya. Setelahnya Ki-baek pun bersemangat, bergegas pulang ingin meresmikan hubungannya dengan Woo-joo. Dan hari-hari pun dilalui keduanya yang kini telah resmi berpacaran. Acara perjodohannya sukses besar lagi. Woo-joo begitu bersemangat berapi-api hingga keduanya pun terbang ke langit menggunakan karpet terbang. Perlahan Ki-baek mulai dikenal di penjuru negara. Keluarganya begitu bangga pada Ki-baek. Kini ia juga sudah mendapatkan manajer dan bahkan mendapatkan syuting iklan pertamanya bersama dengan Jong-hoon. Syuting iklan karpet terbang. Setelah mendapatkan gaji pertama dari iklan pertamanya, Ki-baek banyak berbelanja dan ia begitu senang tapi malu-malu karena ternyata ia dikenali oleh para pengunjung di sana. Sedangkan Woo-joo mendapati kenyataan jika timnya akan dirombak tanpa dirinya, maka tim akan mendapat slot regular. Dasar direktur kepala tak berperasaan. Tim menolak karena acara ini Woo-joo lah penulis utamanya, mana mungkin ia digantikan. Tim menjadi tak bersemangat, tapi Woo-joo dengan legowo menerima keputusan itu demi tim yang bisa maju ke depan. Ayah dan ibu terkejut karena Ki-baek pulang dengan membeli banyak bahan makanan dan daging super. Lagi-lagi ibu yang berganti-ganti warna rambut datang lagi. Entah apa tujuan dirinya yang selalu mendatangi salon ibu Woo-joo. Jong-hoon dan Ki-baek syuting variety show bersama lagi. Tapi Ki-baek masih begitu kaku, disorot banyak kamera seperti itu. Terlihat mereka itu sebenarnya sangat dekat, tapi entah kenapa selalu saja beradu argumentasi. Di acara itu mereka makan bersama, bermain game bersama. Namun sang sutradara acara membuat Jong-hoon bad mood, karena sutradara itu meminta Jong-hoon membuka suatu kamar yang menjadi privasinya. Akhirnya meminta syuting selesai untuk hari ini. Ki-baek melihat sebuah botol bir dan mengingatkannya ketika masa SMA dulu, di mana keduanya masih dekat dan saling menceritakan rahasia masing-masing. Keluarga Ki-baek harus lari dari kejaran rentenir dan sering berpindah-pindah tempat. Sedangkan Jong-hoon memiliki ayah KDRT, padahal dirinya adalah seorang hakim. Woo-joo menyemangati dirinya sendiri, ia pasti bisa menulis suatu acara lagi. Tapi ia masih belum bisa menemukan ide itu. Woo-joo sudah bersemangat karena dikira akan diajak untuk membuat sebuah program baru oleh sutradara. Namun ternyata sutradara itu malah meminta Woo-joo menjadi bintang tamu di acara terbarunya. Woo-joo pun menolak karena bukan itu tujuan dirinya ikut bergabung ke acara perjodohannya. Ki-baek akhirnya tahu jika Woo-joo telah keluar dari tim Couple Paradise demi mendapatkan slot regular bagi tim. Sedangkan Woo-joo sedang bernostalgia dengan ibu. Terkuaklah jika Woo-joo bukanlah anak kandung dari ibunya saat ini. Dulu, ibu berniat menghilangkan nyawanya karena berbagai masalah hidup. Namun datanglah Woo-joo kecil di kehidupannya. Tak ada yang mencari anak sekecil itu. Hingga akhirnya keduanya pun terbiasa untuk hidup bersama. Ibu kandung Woo-joo memiliki ciri tanda lahir besar di lengannya. Dan ya, itulah si ibu rambut warna-warni yang selalu mondar-mandir ke salon. Woo-joo jadi murung. Untungnya tak lama Ki-baek datang menghibur.
Kibek mengajak kencan, tapi ternyata orang-orang sudah mulai banyak mengenali wajah mereka. Mereka pun harus bersembunyi, hingga akhirnya Kibek mengajak berjalan di tempat sepi. Kibek meminta Woo-ju untuk jujur dengan perasaan yang sedang dirasakannya saat ini, dan memberitahukan pada dirinya. Tapi Woo-ju terus mengatakan jika ia baik-baik saja. Esok harinya, Woo-ju dan rekannya berniat pergi melakukan pekerjaan sukarela. Kibek yang kebetulan ada di sana pun tak bisa berbohong. Akhirnya ikut ke rombongan juga. Sambil sibuk bekerja, Kibek sibuk juga terus memperhatikan dan terpesona pada wajah kekasihnya itu dan senyuman manisnya. Kibek selalu mengekori kemanapun Woo-ju pergi. Untungnya tak banyak orang yang ikut ke tempat itu. Keduanya lalu bermalam di tempat itu dan seolah sedang berkemah. Keduanya mendirikan tenda. Dengan jujur, Kibek mengatakan jika ia sedikit kecewa karena kemarin ia ingin menghibur Woo-ju dan meminta Woo-ju untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan perasaannya saat ini. Kibek akan ada di samping Woo-ju, dan akhirnya Woo-ju pun mulai membuka diri. Ia memang tak baik-baik saja. Ia memutuskan keluar dari couple paradise, juga melihat ibu kandung yang sudah menelantarkan dirinya. Di tempat lain, Cho Hye-si muka dua merasa kesal karena ia mendapati jika Kibek terang-terangan menyatakan tak ingin terlibat syuting apapun dengan dirinya. Ditambah komentar orang-orang tentang dirinya yang selalu saja membahas mengenai Kibek di setiap siaran langsungnya. Dan tiba-tiba seseorang mengirim foto Woo-ju dengan Kibek yang fotobox waktu itu. Entah apa rencana wanita licik itu. Berita kencan Woo-ju dan Kibek sudah tersiar ke seluruh penjuru dunia. Dan episode 9 pun berakhir di situ.